Kamu ngapain liatin saya? Mbak, lucu. Kalau membayangkan sebuah misi penyamaran rahasia, Anda yang mendengarkan ini mungkin langsung kepikiran klise film-film mata-mata Hollywood, ya kan? Pasti mikirnya agen pakai jas hitam rapi, terus kacamata gelap. Bener banget. Sama alat penyadap super kecil yang ditempel di kancing kemeja. Terus ada adegan kejar-kejaran mobil yang, meledak di tengah jalan. Sangat presisi, dingin, dan mekanis. Di dunia itu, rasionalitas adalah raja. Emosi itu pantangan besar. Karena emosi bisa jadi kelemahan fatal yang membunuh Anda di lapangan. Tapi, gimana kalau senjata paling mematikan buat nembus pertahanan musuh itu bukan teknologi canggih? Maksudnya senjata yang lebih merakyat gitu. Iya, gimana kalau instrumen spionase paling efektif itu ternyata cuma 2 gelas minuman hangat di warung pinggir jalan yang berdebu? Wah, kalau itu skenario yang jauh lebih meresahkan sih. Tapi di saat yang sama, sangat realistis secara psikologis. Kenapa bisa gitu? Karena saat kita geser medan pertempurannya dari baku tembak fisik ke manipulasi ruang emosional, batas profesional seorang agen itu jadi kabur banget. Dan disitulah letak bahaya aslinya. Nah, langsung aja kita masuk ke sesi penelusuran kita kali ini. Saya mau ngajak Anda yang lagi dengerin ini buat bedah sebuah fenomena super menarik dari serial Terikat Janji. Dan kita di sini bukan mau bahas romansa menye-menye ya. Kita bakal bedah anatomi psikologi dari konflik antara logika melawan emosi. Tepat sekali. Gimana batas moral manusia diuji habis-habisan dalam situasi penyamaran? Fokus kita ada di 2 karakter utama. Pertama, ada Reza, sahabat Sena. Ya, dia ini pria yang lagi ngejalanin misi buat nyari kebenaran atas penculian patung Ganesha kan? Benar. Dan yang kedua, targetnya nih. Namanya Jihan, adik Davina. Dia perempuan dari keluarga kaya yang tiba-tiba aja jadi kunci penting di misteri ini. Dinamika mereka berdua ini bener-bener jadi laboratorium analisis yang luar biasa buat kita bedah. Konteksnya gini, biar Anda yang dengerin kebayang. Patung Ganesha dicuri oleh Dipa. Nah, demi mecahin kasus ini, Reza, sahabat Sena, harus menyusup. Dan taktik nyusupnya nih yang unik. Dia nggak meretas komputer atau bobol berangkas. Iya, dia malah milih jadi supir pribadi buat Jihan, adik Davina. Padahal, ironisnya, Jihan ini adalah kekasih dari Dipa si pencuri itu. Nyusup langsung ke jantung pertahanan musuh bahasanya. Tunggu. Saya harus nahan Anda sebentar di sini. Menjadi supir, bayangan Anda agen rahasia, tapi senjata Anda cuma kemudi mobil sama tugas antar jemput tiap hari. Kedengarannya sepele banget ya. Banget. Secara logika awam kan, sopir itu sering dianggap kayak perabot berjalan. Nggak terlihat. Kenapa posisi pasif gini justru krusial dan berbahaya banget secara psikologis? Karena yang kelihatan pasif itu sebenarnya adalah bentuk manipulasi ruang yang ekstrim. Kita bisa lihat ini dari lensa proxemic. Proxemic itu studi tentang ruang personal manusia kan? Betul banget. Waktu seseorang jadi sopir pribadi, dia secara otomatis mendobrak batas ruang privasi target setiap hari. Bayangin aja, mereka terkurung di dalam kotak logam ukuran 2x2 meter berjam-jam. Tapi kan mereka cuma duduk diem. Saya mikirnya mereka nggak ngobrol intens juga. Nah, justru diemnya itu kuncinya. Di dalam mobil, mereka duduk secara paralel, menghadap ke depan, nggak saling tatap-tatapan. Oh, jadi nggak ada tekanan buat kontak mata gitu. Iya, secara evolusi, kontak mata yang terus-terusan itu bisa memicu amigdala di otak kita, bikin cemas, canggung, atau waspada. Masuk akal. Kalau duduk sejajar, otak ngerasa lebih aman ya? Benar, si penumpang yaitu Jihan adik Davina, di bawah sadarnya akan nganggap kabin mobil itu sebagai zona aman. Dia bisa ngeluh, nangis, atau kelihatan capek banget tanpa takut dihakimi. Lapis demi lapis topeng sosialnya kebuka sendiri dong. Tepat, dan karena Reza dianggap cuma supir yang fokus nyetir, radar pertahanan Jihan sama sekali nggak nyala. Wah, gila sih. Tapi dampaknya pasti bukan ke Jihan aja kan. Kalau Reza sahabat Sena ngelihat sisi rapuh Jihan tiap hari, objektivitas dingin yang dia bangun pasti goyah juga.
Jelas, susah banget nahan mentalitas pemburu kalau target Anda lagi bersin-bersin kedinginan di kursi belakang. Bener juga, mekanisme empati kita kan otomatis ngerespons kerentanan orang lain. Iya, kedekatan fisik yang intens itu kayak towarot universal buat tembok profesionalitas. Reza mulai ngelihat Jihan, adik Davina bukan sekedar target atau pacar musuh. Tapi sebagai manusia seutuhnya ya, yang bisa sakit, bisa capek. Dan transisi kognitif ini pelan banget. Seringnya si agen nggak sadar kalau dia udah lewatin batas itu, sampai semuanya bener-bener telat. Nah, teori pelarut objektivitas Anda ini langsung bawa kita ke adegan puncak di penelusuran kita ini. Suatu malam, Jihan ngeluh kedinginan di perjalanan. Kalau pakai logika standar, ngadepin perempuan dari keluarga elit harusnya dibawa kemana tuh? Pasti ke kafe mewah dong. Tempat yang pelayannya bawain selimut, terus nyediain coklat panas yang harganya selangit. Itu habitat alaminya Jihan memang. Tapi nyatanya nggak gitu. Reza sahabat Sena malah ngelakuin manuver nekat. Dia minggirin mobilnya ke warung minuman sederhana di pinggir jalan berdebu. Pasti Jihan kaget banget kan, itu bukan lingkungannya sama sekali. Jelas kaget. Tapi Reza merayu dia dengan bilang kalau kehangatan sejati itu seringnya datang dari suasana sederhana, bukan dari harga tempatnya. Dan anehnya, Jihan luluh. Mereka akhirnya duduk berhadapan sama 2 gelas minuman hangat kan? Betul. Dan ini pertanyaan besar saya. Gimana ceritanya lingkungan pinggir jalan yang berisik dan murah ini malah berhasil nembus pertahanan emosional Jihan yang terbiasa hidup mewah? Nah, sosiolog Irving Goffman punya konsep soal panggung depan atau front stage sama panggung belakang alias backstage. Oke, jadi kafe mewah itu front stage-nya Jihan? Tepat sekali. Di sana, dia udah hafal naskahnya. Cara duduk, cara megang cangkir, cara ngomong sama pelayan. Di tempat elit, dia terlindungi sama tameng status sosialnya. Oh, paham. Jadi waktu Reza belokin mobil ke warung pinggir jalan, dia tuh lagi nyabotase panggung utamanya Jihan. Otak Jihan nggak bisa nggak akses naskah anak orang kaya itu. Karena lingkungannya nggak mendukung naskah itu sama sekali ya. Ini tuh analoginya kayak nge-restart komputer terus masuk ke save mode gak sih? Wah, analogi yang bagus tuh. Gimana tuh maksudnya? Kayak Anda matiin semua program berat, status sosial, gengsi, persona, jadi yang jalan cuma sistem operasi dasarnya aja. Jihan versi murni, manusia yang butuh kehangatan. Analogi save mode itu presisi banget. Dan jangan lupa save mode ini berlaku buat dua-duanya loh. Oh, berlaku buat Reza juga? Iya dong, lingkungan warung yang santai itu ngeriset sistem operasinya Reza juga. Uap minuman, suara motor lewat, itu semua melucut di topeng agen rahasianya. Jadi dalam momen itu hierarki majikan sopir atau agen target tuh hilang semua ya? Betul. Yang ada cuman sinkronisasi 2 manusia yang saling kenal tanpa filter apapun. Disonansi yang indah banget tapi sekaligus mematikan buat misinya Reza. Karena disitulah pertahanan internal dia hancur. Apa yang terjadi di adegan itu? Reza mendadak terpaku. Dia ngelihat senyum tulus Jihan di bawah lampu jalan yang remang. Dari tatapannya, kelihatan banget ada kekaguman absolut. Dia ngerasa jatuh cinta. Waduh. Tapi sedetik kemudian, realita nampar dia keras banget. Perempuan yang dia kagumi ini kekasih Dipa, target utama misinya. Di momen ini nih, Anda lagi ngeliat perang neurokimia di otak Reza, sahabat Sena. Perang antara apa sama apa tuh? Di satu sisi, sistem limbiknya ngelepasin dopamin dan oksitosin, bikin dia ngerasa anget, nyaman, dan kagum sama Jihan, adik Davina. Oke, terus di sisi lain? Korteks prefrontalnya bagian otak yang ngurus logika dan kewajiban moral itu ibaratnya lagi teriak nyalain alarm, ancaman. Dan keputusan Reza pas alarm itu nyala tuh menarik banget. Dia milih mundur. Dia tahan perasaannya dalam-dalam dan maksa otaknya fokus lagi nyari bukti. Banyak yang bilang itu kemenangan logika atas emosi kan? Iya, tapi saya jujur agak skeptis. Ini beneran stoicisme atau kedewasaan emosional? Atau jangan-jangan cuma represi emosi yang bahaya buat mental? Nahan dopamin sekuat itu kan nyiksa banget. Skeptis Anda itu wajar banget. Batas antara stoicisme dan represi emang tipis. Represi itu terjadi kalau Anda bohong sama diri sendiri, nyangkal emosinya ada. Nah, kalau yang dilakuin Reza? Reza ngelakuin jeda kognitif. Dia nggak nyangkal kalau Jihan, adik Davina itu menarik. Dia ngerasain itu 100% di warung tadi, tapi dia milih buat ngeevaluasi dampaknya. Jadi dia mengakui rasa itu ada, tapi sadar buat nolak bertindak. Betul banget.
Emosi itu kan cuma data evolusioner, bukan instruksi yang harus selalu diturutin. Dia nimbang data emosi itu sama nilai moralnya. Menegakkan keadilan jauh lebih berat bobotnya. Milih mundur itu butuh mental baja sih. Kalau diibaratkan, kayak Anda nyari buku langka belasan tahun. Pas ketemu Anda pegang, tapi terus Anda lihat nama musuh bubuyutan Anda di halaman depannya. Pasti pengen banget dibawa pulang, tapi logika bilang jangan. Bener, Anda harus taruh aja bukunya dan jalan pergi. Dan ini ngingetin saya sama satu hikmah penting dari bedah materi kita. Apa tuh hikmahnya? Terkadang hati memang tidak bisa memilih kepada siapa rasa kagum itu hadir. Tetapi tidak semua perasaan harus diperjuangkan. Ada kalanya seseorang memilih diam demi menjaga batas yang tidak boleh dilanggar. Wah, kalimat hikmah yang dalam banget. Kedewasaan tertinggi adalah milih diam ya. Tapi ironisnya nih, di saat Reza berhasil diam nahan gejolak, dunia luar malah heboh. Penonton serial ini meledak di media sosial. Reaksi penonton emang sering jadi bagian paling jujur dari studi kasus kayak gini. Gimana reaksi mereka? Agresif banget. Ada yang komen, Reza sadar diri dong, Jihan bukan untukmu. Terus ada yang nyerang Jihan, Jihan kelihatan manja banget tuh. Dan buat Reza? Ada peringatan keras, Reza, fokus ke tujuan awal kamu ya. Saya tuh penasaran, kenapa sih audiens fiksi modern bertingkah kayak GPS moral buat karakter? Padahal fiksi biasanya tempat orang nyari romansa dan pelarian ya. Nah, itu. Di sini, mereka malah mati-matian nolak romansa demi misi. Kenapa psikologi masalnya bisa gitu? Ini ngebongkar fenomena parasocial interaction. Di tingkat neurologis, otak kita, spesifiknya mirror neurons, nggak bisa bedain interaksi sosial nyata sama yang fiktif di layar. Oh, jadi secara naluriah kita ngerespon sama aja. Iya. Selama puluhan ribu tahun, kelangsungan hidup manusia itu bergantung pada kemampuan ngebaca niat orang lain demi keadilan suku. Berarti waktu penonton ngelihat Reza, otak primitif mereka mikir, kalau Reza ini anggota suku mereka. Benar banget. Penonton udah ngasih investasi emosi. Reza, sahabat Sena, bukan cuma karakter fiksi lagi. Dia agen penegak keadilan buat penonton. Makanya pas Reza kelihatan luluh di warung tadi, sistem ancaman penonton langsung nyala. Tepat. Sejarah evolusi ngebuktiin kalau nafsu itu sering ngehancurin misi penting. Penonton ngerasa terancam misinya bakal gagal cuma gara-gara dopamin seorang supir. Wah, gila. Jadi komen-komen galak di medsos itu bentuk respons fight or flight penonton dong. 100%, penonton lagi memproyeksikan kecemasan logika mereka. Waktu sistem limbik karakter mulai dominan, jutaan penonton turun tangan buat jadi korteks prefrontal eksternalnya karakter itu. Korteks prefrontal eksternal, istilah yang keren banget. Jutaan orang nyuplai logika buat satu pria fiktif. Mereka nyoba maksa Reza masuk ke safe mode lagi. Persis seperti itu. Oke, mari kita rangkum anatomi konflik yang udah kita bedah ya. Kita mulai dari konsep ruang di mobil yang ngikis kewaspadaan secara pelan-pelan. Terus kita bahas warung pinggir jalan yang rusak panggung sosial, bikin mereka berdua masuk ke safe mode. Habis itu kita bedah soal represi lawan stoicisme waktu Reza nahan perasaannya. Dan terakhir, gimana penonton berubah jadi pelindung rasionalitas gara-gara mirror neurons. Semua kerumitan psikologis ini cuma gara-gara misi nyari patung Ganesha. Ini bukti kalau cerita terbaik itu bukan tentang ledakan. Tapi tentang perang sunyi di dalam kepala manusia ya kan? Setuju banget. Tapi sebelum kita tutup sesi penelusuran kita ini, saya mau ngasih satu sudut pandang yang mungkin bisa ngeruntuhin semua logika netizen tadi. Wah, apa tuh? Silakan. Ini buat direnungkan oleh Anda yang lagi mendengarkan. Semua orang nyuruh Reza matiin perasaan dan fokus nyari bukti. Tapi gimana kalau kerentanan dan ketulusan di warung tadi itu justru satu-satunya taktik intelijen yang masuk akal? Maksud Anda bersikap manusiawi itu adalah senjatanya? Coba pikir, di dunia nyata, interogasi paksa jarang ngasilin kebenaran mutlak. Kebenaran cuma muncul pas orang ngerasa aman. Bener juga sih. Waktu Reza ngelepas topengnya dan nunjukin koneksi otentik, dia mungkin baru aja ngebangun rasa percaya yang nggak bisa diretas sama alat apapun. Dia bikin safe mode itu jadi permanen di mata Jihan ya? Apa? Jihan adik Davina kedepannya mungkin aja ngebongkar rahasia soal pacarnya secara sukarela. Jadi pertanyaannya, apa logika analisis Reza yang bakal mecahin kasus ini? Atau justru kejujuran perasaannya yang bakal ngeruntuhin pertahanan di pasi pencuri? Seringnya senjata spionase paling bahaya bukan kebohongan, tapi kerentanan manusia yang tulus. Sebuah paradoks yang indah. Benar-benar memutar balikan semua aturan spionase.
Dan pemikiran itu bakal terus bergema di kepala kita. Nah, terima kasih karena Anda sudah nemenin kita di bedah materi psikologis yang seru ini. Jangan lupa ya, jadikan ini pengingat. Kalau Anda terjebak antara logika dan emosi, cari tahu di mana letak kebenaran yang paling otentik. Teruslah berpikir kritis. Dan pastinya, jangan pernah meremehkan kekuatan 2 gelas minuman hangat di pinggir jalan. Sebelum kita pamit, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di channel Motivasi David. Sampai jumpa di bedah materi Kipar berikutnya.